Kamu jangan bikin saya malu dong. Di depan orang banyak kamu ngomong kayak gitu. Saya bukan buat kamu malu supaya kamu tahu, tapi kan kamu tidak pulang udah berapa hari. Seringkali rumah tangga saya itu di dalamnya itu ada keributan karena latar belakang suami saya adalah seorang pemabuk, seorang yang minumnya pesta pora, terus perjudian, bahkan sering kebeliar. Sebagai seorang istri ya pasti tidak rasa nyaman dengan perbuatan suami. Saya marah terus setiap hari. Dulu saya wanita yang keras. Cara saya mengubah suami itu melalui tindakan. Kalau suami pergi lama, saya ke tempat beliar. Saya pergi, ada saudara-saudaranya semua di situ. Saya angkat stik, saya banting itu mejanya. Saya bilang saya tidak takut siapapun di sini, tapi saya bertindak demi suami yang ada di sini. Dia pulang kadang di rumah saya marah lagi. Dia bilang ke saya, jangan permalukan saya di banyak orang. Saya bilang, bukan saya permalukan, tapi tindakanmu memang tidak sepantas yang harus kamu kerjakan. Seringkali saya berhantam dengan bapaknya, di situ anak melihat. Kadang dia duduk tenang, tapi saya tidak tahu dia sedih atau dia marah, saya sendiri tidak mengerti. Kadang hal-hal begitu terjadi di rumah tangga, malah dia mengajak untuk saya berdoa. Di OBI itu guru-gurunya mendidik mereka untuk berdoa, disiplin, ya, duduk yang manis, yang tenang. Bahkan seringkali saya marah, saya ucapkan kata-kata yang tidak benar, dia juga menegur. Andrian gak suka kalau mama papa nggak berantem. Kalau mama dan papa berantem, Andrian gak sekolah karena gak ada yang antar mama marah. Waktu papa dan mama berantem, mama nangis, Andrian nyanyi. Andrian nyanyi itu supaya mama senang. Aku nyanyi lagu dari ibu guru. Seperti wanita mau apimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kuda mendapatkan kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayanimu. Satu kali saya karena saking terlalu marahnya, saya lempar bapaknya pakai botol yang ada air minumnya. Terus anak melihat itu dan paginya dia mengadu ke ibu guru yang ada di OBI. Andrian cerita, Miss Ella cerita mama dan papa berantem. Setelah guru OBI datang dan menasihati saya tentang masalah rumah tangga yang terjadi, dan saya merasa bahwa saya sudah tidak bisa mampu lagi untuk mengatasi masalah saya sendiri dengan kekuatan saya. Saya kasih masalah saya itu kepada Tuhan, biarkan saja Tuhan yang bekerja. Di situ saya mengambil keputusan, saya mulai belajar untuk setia kepada Tuhan. Jadi saya mulai tenang dengan cara saya berdiam diri menghadapi suami. Dan ketika saya baca firman Tuhan, ada satu ayat yang menguatkan hati saya dengan kata-kata itu. Di situ dia berkata bahwa aku akan menggantikan hati yang baru, hidup yang baru, dengan ada kata baru di dalamnya tentang hati. Itulah yang membuat saya berdoa dan termotivasi dengan kata itu. Dengan perlahan-lahan dia mulai tinggalkan rokoknya, dia mulai tinggalkan minum mabuknya, dia mulai tinggalkan beliarnya, dan di situ mulai suami pelan-pelan berubah sampai hari ini. Andrian senang Bapak sama Mama gak berantem lagi karena Andrian bisa belajar di OBI, bisa membaca di OBI, dan di OBI kami juga diajarin berdoa.